Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Ji Hao bergerak terlalu cepat. Atau dengan kata lain, tidak ada yang mengira Ji Hao cukup berani untuk menyerang Gong Sun Meng. Dia adalah pemimpin keluarga Yu Xiong saat ini, keturunan langsung Kaisar Xuan Yuan. Keluarganya adalah salah satu dari 3 besar di antara semua klan dalam aliansi. Sebagai pemimpin keluarga ini, dia bahkan bisa disebutkan dalam nafas yang sama dengan Kaisar Sun. Manusia mana yang berani menunjukkan rasa tidak hormat padanya, belum lagi menyerangnya. Oleh karena itu, tidak ada yang melangkah untuk menghentikan Ji Hao. Sebaliknya, semua orang menyaksikan Ji Hao mengeluarkan cermin ilahi Pansi dan melepaskan aliran cahaya ilahi yang redup, menuangkannya ke Gong Sun Meng. Anehnya, tubuh Gong Sun Meng sedikit berputar. Pria setinggi 3 meter dan 2 kaki, tinggi dan kokoh ini benar-benar memutar pinggangnya seperti seorang gadis muda, membuat pose menari yang anggun. Wajah Kaisar Sun bergerak-gerak intens dengan matanya keluar karena sangat terkejut. Semua rohaniwan manusia berteriak kaget. Pose yang dibuat Gong Sun Meng ini tidak seperti dia. Para tetua dari jenis naga dan tipe Phoenix, naga lilin tua dan makhluk kuat roh lainnya, semuanya jatuh ke dalam kebingungan. Mereka melihat sekeliling, tidak tahu harus berbuat apa. Pasti ada yang salah dengan Gong Sun Meng, tapi apa itu? Adapun para pangeran keluarga Yu Xiong yang gelarnya diambil secara paksa oleh Gong Sun Meng sebelumnya, dan para tetua di belakang mereka yang terpaksa mendukung Gong Sun Tianming dengan semua kekuatan mereka, semuanya menyeringai gembira sambil mengangguk. Tidak peduli apa yang salah dengan Gong Sun Meng, selama ada yang salah dengannya. Cahaya 5 warna meledak dari antara alis Gong Sun Meng. Teratai berwarna-warni melayang di depan titik di antara alisnya, melepaskan cahaya berkabut dan berwarna-warni, berputar dengan cepat dan berubah menjadi kepompong cahaya transparan yang membungkusnya dengan erat. Suara jantan dan kuat Gong Sun Meng menjadi lembut dan keperakan saat dia berkata, ahaha. Apakah seseorang melihat wajah asli saya? Menarik, cermin Anda ini cukup sesuatu. Itu benar-benar memaksa kekuatanku yang sebenarnya keluar. Di bawah cahaya yang dilepaskan dari cermin ilahi Pansi, tubuh Gong Sun Meng menjadi tembus cahaya. Semua orang di tempat kejadian dengan jelas melihat bahwa di dalam tubuhnya ada seorang gadis setinggi 3 kaki, ramping dan sangat cantik memegang pipa giok, sambil menyeringai menatap Ji Hao melalui tubuh Gong Sun Meng. Ji Hao melepaskan seberkas cahaya keemasan dari telunjuk kanannya ke cermin, mempertahankan penindasan pada iblis langit. Dia berteriak dingin, jiwa Tuan Gong Sun Meng telah binasa, bukan? Yang lain mungkin tidak dapat mengenalimu, tapi aku baru saja membunuh banyak jenismu beberapa hari yang lalu. Ji Hao memandang gadis itu, mencibir dan melanjutkan, satu bernama Yu Zun, satu bernama Xia Zun, keduanya mati di tanganku. Siapa kamu? Orang-orang di sekitarnya segera diaduk. Sekelompok besar prajurit keluarga Yu Xiong yang setia kepada Gong Sun Meng sangat marah. Apakah Ji Hao mengatakan bahwa pemimpin yang mereka ikuti dibunuh? Apakah jiwanya binasa? Jika ini benar, jiwa Gong Sun Meng bahkan tidak akan bisa masuk ke kuil leluhur dan menerima kekuatan pemujaan dari rakyatnya, bukan? Beberapa prajurit keluarga Yu Xiong dengan temperamen buruk menggeram dengan marah. Mereka memegang senjata mereka dan menatap tajam ke arah Gong Sun Tianming. Orang-orang keluarga Yu Xiong ini tidak bodoh. Gong Sun Meng telah bertingkah sangat aneh akhir-akhir ini, berusaha sangat keras untuk mendorong Gong Sun Tianming naik tahta. Artinya, Gong Sun Tianming dan orang yang membunuh Gong Sun Meng bersama. Bunuh dia, potong dia menjadi beberapa bagian. Keluarkan jiwanya dan biarkan Master Magus Priest kita menyiksanya. Siapa di balik semua ini? Siapa yang membunuh pemimpin kita? Siapa? Kita harus mencari tahu, membunuhnya, menghancurkannya. Bunuh semua keluarganya. Hapus seluruh klannya. Prajurit keluarga Yu Xiong mendekat sedikit demi sedikit. Mereka meledak dalam raungan seperti tsunami. Prajurit keluarga Yu Xiong dari kaki gunung, prajurit Puban yang dibawa oleh Kaisar Sun, ditambah dengan pasukan yang datang dengan para tetua naga dan tetua Phoenix Al menjadi gelisah, dengan tunggangan mereka mengaum dalam-dalam dan bergema. Melihat gangguan besar akan terjadi,
suara Kaisar Sun bergema di seluruh tanah suci. Saya Sun, orang-orang, Gong Sun Meng, pemimpin keluarga Yu Xiong dirugikan oleh makhluk jahat, dan kami mencari kebenaran. Tolong bersabar, jangan melakukan apapun yang mungkin membuat orang-orang yang mencintaimu sedih, dan orang-orang yang membenci kamu senang. Dalam keadaan apapun, umat manusia kita tidak dapat menyerah pada perselisihan internal. Teriakan yang dilepaskan oleh pemimpin prajurit keluarga Yu Xiong, jenis naga dan tipe Phoenix, datang dari segala arah. Kaisar Sun sangat berpengaruh di antara manusia. Saat ini, ada yang tidak beres dengan Gong Sun Meng, dan dia tidak bisa lagi memimpin rakyatnya dan memecahkan masalah. Sepatah kata Kaisar Sun menenangkan dan menstabilkan prajurit keluarga Yu Xiong. Gadis di dalam tubuh Gong Sun Meng sedikit bergerak dan melepaskan kepulan kabut 5 warna dari teratai di antara alis Gong Sun Meng. Kemudian, sosok gadis itu muncul dari kabut. Gong Sun Meng berdebar keras ke tanah. Seiring dengan suara embus, tulang dan ototnya cepat layu, hanya meninggalkan kulitnya di tanah. Kecuali kulitnya, semua organ dalam, tulang, daging, dan darah rohnya dilahap oleh gadis ini. Aku sangat kenyang. Gadis itu memandang Ji Hao, menyipitkan matanya dan berkata, Yuzun, Xia Zun, kamu membunuh kedua pelacur itu. Saya harus benar-benar berterima kasih. Hehe, jadi sekarang, aku, Xie Zun, adalah satu-satunya pemimpin dari jenis kita di dunia ini, kan? Ji Hao dengan hati-hati melindungi dirinya dengan cermin ilahi Pansi. Yu Zun, Xia Zun dan iblis langit di bawah komando mereka hanya melahap jiwa asli dan menempati tubuh manusia. Tapi Xie Zun ini, dia bahkan melahap darah roh targetnya. Yu Zun dan Xia Zun tidak seganas Xie Zun, bahkan setelah menggabungkan kekuatan mereka. Ji Hao tidak berani membiarkan Xie Zun ini mendekat. Kaisar Sun berdiri di samping, menatap Xie Zun sebentar, dan akhirnya mulai berbicara, dari mana kamu berasal? Beraninya kamu membunuh Gong Sun Meng. Dia adalah menteri manusia senior. Xie Zun melirik ke samping ke arah Kaisar Sun dan tertawa, kamu. Hehe, 8 bulan yang lalu, kamu sedang beristirahat di hutan bambu. Aku ingin mengambil tubuhmu saat itu, tetapi pedang Suan Yuan yang jahat itu menjagamu di dalam tubuhmu, jadi aku tidak bisa mendekat. Kaisar Sun menjulurkan matanya sementara lapisan keringat dingin segera mengalir keluar dari dahinya. Perlahan, Xie Zun melanjutkan, karena pemimpin tertinggi umat manusia tidak tersentuh, saya hanya dapat menemukan beberapa yang sedikit lebih rendah. Oleh karena itu, Gong Sun Meng ini, hehe, dia bejat, namun dia pikir tidak ada yang bisa menyakitinya di kota Yu Xiong. Oleh karena itu, dia bahkan tidak peduli untuk membawa harta karun pelindung pikiran bersamanya. Saya dengan mudah menempati tubuhnya. Kaisar Sun dan sekelompok menteri manusia tetap diam. Iblis yang begitu kuat, jika dia harus melakukan apapun yang dia inginkan, bagaimana mungkin umat manusia bisa menghentikannya? Ji Hao tersenyum dingin dan berkata, Xie Zun, potong omong kosongnya. Gong Sun Tianming ini, mengapa Anda ingin dia menjadi kaisar manusia? Apa yang kamu inginkan sebenarnya? Xie Zun menghela nafas sedikit dan menjawab dengan suara dingin, tidakkah menurutmu mengendalikan kaisar manusia itu menarik? Ji Hao mengangguk, melirik Gong Sun Tianming dengan menyedihkan, yang sekarang memiliki wajah pucat yang mematikan, dan berkata, Pangeran Tianming, Anda adalah, hehe. Sambil menggelengkan kepalanya, Ji Hao mengeluarkan pedang penghancur iblis 9 matahari, perlahan mengarahkannya ke Xie Zun. Dari segala arah, prajurit keluarga Yu Xiong, prajurit naga dan prajurit Phoenix dan prajurit Puban semuanya mengeluarkan senjata mereka, perlahan mengepung Gong Sun Tianming dan Xie Zun. Tidak ada yang memperhatikan siapa yang mengeluarkan teriakan pertama, tetapi setelah itu, lampu pedang dan lampu bilah mengembun menjadi hujan cahaya yang menyilaukan, menyerang ke arah Gong Sun Tianming dan Xie Zun. Itu adalah perkelahian massal yang brutal. Xie Zun dengan cepat bergerak melintasi kerumunan, meninggalkan aliran kabut warna-warni dan bayangan bercahaya yang tak terhitung jumlahnya di belakang. Dia tertawa dengan suara keperakan itu dari waktu ke waktu sambil menyapu jari-jarinya melintasi senar pipanya. Saat tangan kecilnya yang lembut sedikit menyentuh tubuh para prajurit yang datang ke arahnya, aliran besar darah roh akan diekstraksi dari tubuh mereka dan diserap olehnya. Banyak prajurit yang disentuh oleh tangan Xie Zun langsung melunakkan tubuhnya, tergeletak di tanah dan tidak bisa bergerak.
Mereka semua adalah prajurit laki-laki yang kuat, tetapi dalam beberapa napas, mereka tampaknya menjadi setidaknya 20 tahun lebih tua, dan sekitar 60% dari kekuatan hidup mereka telah diambil. Menyentuh lebih dari 10 prajurit berturut-turut, Si Ezun tertawa sangat bahagia sehingga dia bahkan meremas matanya menjadi sepasang garis melengkung. Di matanya, manusia yang kuat tidak lebih dari ini. Tapi segera, para prajurit yang telah bergegas dengan mengamuk itu diteriaki kembali oleh para tetua dan pemimpin mereka dengan marah. Dipimpin oleh Kaisar Sun, para pemimpin klan manusia besar melangkah dan melancarkan gelombang serangan sengit terhadap Si Ezun. Puluhan harta sihir tingkat tertinggi diaktifkan, melepaskan getaran kekuatan yang sangat kuat dan menyapu tubuh Si Ezun seperti tsunami. Si Ezun benar-benar meremehkan kekuatan Kaisar Sun dan para pemimpin klan itu, terutama Kaisar Sun. Dia telah mengolah dirinya sendiri dengan metode kultivasi rahasia yang hanya milik Kaisar manusia. Selain itu, dia berada di bawah perlindungan kekuatan bintang rohnya, bintang Kaisar Ziwei. Oleh karena itu, terlepas dari kenyataan bahwa Kaisar Sun hanyalah seorang penyihir ilahi, kekuatannya hanya bisa digambarkan dengan kata-kata seperti menakutkan. Kaisar Sun kehilangan pedang Xuanyuan, tetapi dia meluruskan jari telunjuk dan jari tengahnya saat sepasang pedang dipegang dengan lembut dan perlahan. Diikuti oleh gerakannya, cahaya pedang tak berujung menyilaukan dari segala arah, bahkan menciptakan retakan ruang hitam di udara. Si Ezun ceroboh, membiarkan puluhan serangan pedang yang diluncurkan oleh Kaisar Sun jatuh ke tubuhnya. Kekuatan pedang yang dilepaskan oleh Kaisar Sun mengandung kekuatan iman yang tak terukur dari umat manusia, dan kekuatan besar dari imbalan alam dari dunia ini. Dipukul oleh kekuatan pedang seperti ini, Si Ezun melolong melengking kesakitan. Beberapa roh kuat berusia bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, seperti naga lilin tua, berbaur di kerumunan dan meluncurkan gerakan mereka juga. Dalam beberapa napas, sosok Si Ezun menjadi lebih redup, sepertinya akan runtuh kapan saja. Si Ezun hampir dikalahkan oleh rasa sakit yang luar biasa. Dia mengangkat pelangi besar, meraih langit dan mencoba berlari. Namun, Ji Hao telah menunggu ke samping untuk waktu yang sangat lama. Akhirnya, dia mendapat kesempatannya. Cermin ilahi Pansi melepaskan aliran cahaya redup dan berguling di udara. Sebelum Si Ezun bisa berlari, dia langsung dilemparkan ke kuali kecil berwarna-warni di dalam tubuh Ji Hao oleh cermin. Cermin bergetar intens dan melepaskan gelombang getaran kekuatan yang kuat menyebar, yang cukup besar untuk membuat semua orang merasa sulit bernapas. Sambil tersenyum, Ji Hao menunjuk ke cermin, mengangguk dan berkata, "Tuan, iblis itu tertangkap." Sekarang, pertanyaannya adalah, Ji Hao menunjuk ke arah Gong Sun Tianming, yang dikelilingi oleh prajurit dari semua klan, memegang pedang Xuanyuan dengan wajah pucat. Dia gemetar ketakutan namun tidak berani pergi. Pedang panjang yang dipegang di tangannya melepaskan aliran cahaya keemasan. Kekuatan pedang yang kuat disuntikkan ke dalam tubuhnya, dan segera, rasa kekuatan yang datang dari tubuhnya bahkan bisa dibandingkan dengan Kaisar Sun. Kaisar Sun dan yang lainnya menyaksikan Ji Hao membunuh iblis dengan harta tertinggi, mengangguk dan memuji. Kemudian, mereka berbalik dan menatap Gong Sun Tianming. Seorang tetua naga berkata dengan suara teredam, "Nak, berikan kami yang di belakangmu." Tidak peduli siapa mereka, mereka adalah musuh jenis naga kita karena membuat zombie dengan tubuh nenek moyang kita. Bagikan mereka, maka aku bisa dengan baik hati membiarkanmu mati secara utuh. Pemimpin prajurit naga lainnya menggertakkan giginya dengan erat, bahkan menyebabkan suara berderit. Dia berkata dengan suara yang dalam dan dingin, "Kamu bisa tetap diam sementara aku mengunyahmu dan menelanmu inci demi inci." Aku belum mencicipi manusia selama bertahun-tahun. Ji Hao tidak mengatakan apa-apa. Dia datang ke kota Yuxiong untuk tidak melakukan apa-apa selain menghentikan Gong Sun Tianming menjadi satu-satunya pangeran dari keluarga ini, dan menyebabkan beberapa masalah untuk menjauhkannya dari tahta. Tapi kali ini, hasilnya jauh lebih baik dari perkiraannya. Gong Sun Meng sebenarnya dirasuki oleh iblis langit. Dengan menemukan fakta ini, Ji Hao merusak rencana Gong Sun Tianming dan mayat pendeta, dan yang lainnya di sisinya. Ji Hao telah menangkap Si Ezun, jadi dia tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Tidak peduli bagaimana, Gong Sun Tianming sebenarnya adalah Zhurong Tianming. Karena Zhurong,
Ji Hao tidak bisa membunuhnya secara pribadi. Mungkin, dipotong menjadi tumpukan pasta daging oleh prajurit dari semua klan adalah akhir yang sempurna bagi Zhu Rong Tianming. Gongsun Tianming memandang semua orang yang datang ke arahnya dengan wajah pucat parah. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata dengan suara rendah, pedang Suanyuan mengakui garis keturunan saya. Saya adalah keturunan langsung dari Kaisar Suanyuan. Saya memegang pedang Suanyuan, dan saya satu-satunya yang bisa menjadi kaisar berikutnya. Seorang tetua keluarga Yu Xiong melangkah keluar dan berkata dengan nada dingin, kamu berkolusi dengan makhluk jahat, membunuh pemimpin kami. Kamu bilang kamu adalah keturunan keluarga Yu Xiong. Tanyakan sekeliling, lihat anggota keluarga mana yang mengakui bahwa Anda adalah salah satu dari kami. Seorang tetua naga berkata dengan suara yang dalam, kami sudah memberitahumu, anak ini mendapatkan setetes garis keturunan Kaisar Suanyuan dari sumber yang tidak diketahui dan membangun kembali tubuhnya dengan sihir yang tidak diketahui. Begitulah cara dia mencapai garis keturunan Kaisar Suanyuan. Seorang tetua Phoenix juga berkata dengan suara dingin, mengapa kamu berbicara begitu banyak? Tangkap dia hidup-hidup, siksa dia, dan gunakan sihir yang menyiksa jiwa padanya. Dia bahkan akan memberitahu Anda berapa kali dia buang air kecil di tempat tidurnya ketika dia masih kecil. Mengapa kamu membuang-buang waktu untuknya sekarang? Ratusan makhluk kuat mengepung Gongsun Tianming. Meskipun dia sekarang memiliki tubuh yang sangat kuat, dia tidak pernah bisa membebaskan dirinya dari pengepungan seperti itu. Di luar kota Yuxiong, di bukit tanpa nama, mayat pendeta duduk di atas hasok, memegang untaian manik-manik keemasan gelap dan mengutuk dengan wajah masam, hal-hal yang tidak berguna, benda iblis itu, dan begitu juga Tianming si anak. Dan Erliao Ji Hao itu, apa yang pernah kami lakukan padamu? Mengapa kamu merusak rencana kami berulang kali? Bo Qiujia berdiri di samping mayat pendeta dan dengan hati-hati bertanya, haruskah kita menyelamatkannya? Prieskors berhenti sejenak dan berkata dengan suara lebih rendah, dia telah dilihat oleh orang-orang itu sekarang. Jika kita menyelamatkannya, berapa banyak upaya yang harus kita keluarkan untuk menutupi ini? Setelah itu, kita perlu mengatur identitas baru untuknya. Berapa banyak sumber daya yang mungkin kita buang untuk itu? Kami juga telah menghabiskan terlalu banyak upaya untuk anak ini, Tianming. Bo Qiujia tertawa pahit, kami memang telah menghabiskan terlalu banyak upaya untuknya. Untuk alasan yang tepat ini, jika kita meninggalkannya begitu saja, bukankah kita akan terlalu boros? Sudut mata Prieskors berkedut intens beberapa kali, lalu dia bergumam dengan suara rendah, tapi dia sekarang dikelilingi oleh begitu banyak orang. Kecuali kedua Tuan Sifu pergi menyelamatkannya sendiri, kamu, aku, siapa yang bisa menyelamatkannya sekarang? Sedikit desahan datang dari samping mayat pendeta. Setelah itu, suara pendeta Hua terdengar perlahan, sepertinya Erliao Ji Hao ini tidak akan bergabung dengan kita. Berikan kata-kata saya kepada semua murid kita. Orang yang membunuh Ji Hao akan dapat mempelajari semua sihir rahasia kelas atas dari sekte kita. Sebuah lampu tua perunggu terbang keluar dari udara dan dengan lapang mendarat di tangan Prieskors. Selamatkan dia untuk terakhir kalinya. Bukankah kita mengubur bidak catur di Mi Clan of Yu Xiong Family saat itu? Mayat pendeta dengan sopan mengambil alih lampu, melihat lampu putih cian seukuran balok di atasnya, dan berkata dengan hormat, ya, Sifu. Melirik kota Yu Xiong, mayat pendeta mengangkat lampu dan sedikit bertiup ke arahnya. Api lampu putih cian hanyut keluar. Di hadapan kuil leluhur keluarga Yu Xiong, tubuh Gongsun Tianming tiba-tiba dibungkus oleh api putih cian. Kemudian, saat angin sepoi-sepoi bertiup, sosoknya memudar secara bertahap, lalu menghilang tanpa meninggalkan jejak. Di luar kota, Gongsun Tianming muncul di depan mayat pendeta, tampak terpesona dengan kegembiraan. Dia berlutut ke tanah dan mulai bersujud kepada Prieskors. Sebelum Gongsun Tianming bisa berterima kasih kepada mayat pendeta, raungan marah datang dari langit. Selanjutnya, Trisula turun dari langit bersama dengan api guntur yang mengamuk, menghantam punggung Gongsun Tianming dan menembus tubuhnya. Di gurun utara, ladang es sunyi dan tak terbatas. Menuju utara dan bergerak melintasi gletser dan gunung es yang tak terhitung jumlahnya, orang akan melihat lautan biru tua yang luas. Ini adalah Laut Utara, menempati sekitar 90% dari gurun utara.
Pangkalan keluarga Gonggong terletak di tempat ini. Makhluk kuno besar yang tak terhitung jumlahnya telah bersembunyi di Laut Utara, mengolah diri mereka dengan keras. Klan yang tak terhitung banyaknya, dengan sejarah panjang tinggal di tempat yang dingin ini. Di daerah inti Laut Utara, di pulau selebar 300.000 mil, 99 naga hitam mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dan dikelilingi oleh boa air besar dan naga banjir yang tak terhitung jumlahnya. Makhluk-makhluk ganas ini bergerak di sekitar altar yang tampak jahat yang dibangun dari tulang makhluk air, sambil mengucapkan mantra dengan suara rendah. Udara utara dipenuhi dengan rasa dingin yang tak ada habisnya. Roh es, yang dihasilkan oleh jiwa makhluk yang tak terhitung jumlahnya yang mati menyedihkan di sebidang tanah ini, dan kekuatan jahat kuno yang terakumulasi jauh di bawah tanah daerah dingin ini tertarik oleh altar. Mereka berubah menjadi api hijau, menyala di tengah altar. Pendeta penyihir keluarga Gonggong yang tak terhitung jumlahnya berdiri di sekitar altar, tanpa ekspresi memegang belati obsidian mereka dan membunuh sekelompok besar salep di tempat. Sebelum budak-budak ini mati ketakutan, jiwa mereka yang bengkok ditarik ke altar dan diubah menjadi makanan untuk api hijau. Kun Peng mengenakan jubah hitam panjang, berdiri di atas altar, dengan suara serak mengucapkan mantra jahat. Dia bersumpah kepada para dewa dan hantu di dunia, semua makhluk yang bersedia mengikuti jejak keluarga Gonggong, dan dewa iblis dari kekacauan kuno, yang sudah lama pergi tetapi masih memiliki jejak jiwa yang tertinggal di kekacauan. Dia bersumpah bahwa keluarga Gonggong akan berdagang dengan kekuatan yang cukup besar untuk menghancurkan segala sesuatu di dunia dengan jiwa budak yang tak terhitung jumlahnya. Tinggi di udara ada makhluk yang tak terhitung jumlahnya, tak terukur, tidak terlihat, tidak peka. Begitu seseorang melihat mereka atau merasakannya, kekuatan mengerikan yang dapat menghancurkan jiwa akan segera mulai berkumpul. Mereka menatap Kun Peng. Meskipun mereka telah kehilangan kebijaksanaan mereka dan hanya memiliki jejak naluri terakhir yang tersisa, jiwa budak yang tak terhitung jumlahnya benar-benar menarik bagi mereka. Aliran kekuatan jahat turun dari kekacauan, menyatu dengan api hijau pucat di altar. Tuan, ini adalah kekuatan yang Anda butuhkan. Kun Peng terkekeh dengan nada aneh, dengan cahaya jahat melintas di bola matanya. Di pulau besar ini, yang memiliki klan gurun utara yang tak terhitung jumlahnya yang tinggal di atasnya, setengah dari semua budak milik klan ini terbunuh, setidaknya berjumlah 10 miliar. Kekuatan jahat pemakan langit yang diperdagangkan dengan jiwa dan darah roh mereka semua berkumpul di api hijau ini. Api hijau pucat dengan cepat berubah warna. Pada akhirnya, api ini berubah menjadi seukuran kepalan tangan, sepadat lem lengket dan segelap tinta. Kun Peng sedikit bertepuk tangan. Selanjutnya, semua naga hitam, boa air, dan naga banjir di sekitar altar meraung ke arah langit. Raungan mereka bahkan tampak menghancurkan langit, sementara api gelap kecil ini bergabung dengan langit. Di luar kota Yuxiong, Gonggong bergegas sambil meraung bergema. Kemudian, trisulanya menembus dada Gongsun Tianming. Gongsun Tianming berteriak kesakitan. Dia mengangkat kepalanya, dengan cahaya ilahi kekacauan hitam dan putih menyilaukan dari bola matanya dan menghantam tubuh Gonggong, menyebabkan suara retak yang keras. Bahkan layar cahaya berair defensif Gonggong dihancurkan oleh cahaya ilahi kekacauan yang keluar dari mata Gongsun Tianming. Seberapa kuat Gonggong? Tetapi saat cahaya ilahi hitam dan putih mendarat di tubuhnya, jubah panjangnya robek, dan tubuhnya tertusuk. Gonggong berteriak kesakitan. Retakan luar angkasa hitam murni muncul di trisula sementara api jahat yang padat dan gelap terbang keluar dan mengebor tubuh Gongsun Tianming melalui trisula. Tubuh Gongsun Tianming bergerak-gerak secara intensif sementara teratai kabur melayang keluar dari tubuhnya satu demi satu. Tubuh Gongsun Tianming dibuat oleh pendeta Hua, itu hampir tidak bisa dihancurkan dan abadi. Tubuh itu dibuat dengan akar teratai dan biji yang dihasilkan oleh tubuh asli pendeta Hua. Meskipun tidak sekuat dan sekuat tubuh pendeta Hua sendiri, itu memang hampir abadi dan tidak mati. Senjata biasa tidak akan pernah bisa melukai tubuh Gongsun Tianming, bahkan tidak sedikit. Bahkan jika tubuhnya dicederakan oleh senjata biasa, itu bisa segera pulih di bawah keinginannya, dan tidak ada bahaya yang sebenarnya akan dilakukan. Bahkan jika tubuh itu dirugikan oleh harta karun buatan alam yang sangat kuat, bahkan harta roh yang menyertai dunia, dengan sihir pelindung yang dilemparkan oleh Priest Hua pada tubuh itu, jiwa Gongsun Tianming akan aman.
Bahkan jika Jiao mengaktifkan kekuatan cermin ilahi Pansi dan pedang penghancur iblis 9 matahari dengan kekuatannya saat ini, dia mungkin bisa melukai Gongsun Tianming dengan parah, tetapi tidak akan pernah bisa membunuhnya. Tubuh sihir teratai yang dibuat oleh Pries Hua sendiri tidak mudah dihancurkan. Namun, Gonggong telah membayar harga yang sangat mahal. Dia mengorbankan setengah dari budak yang dimiliki oleh semua klan Gurun Utara dan membiarkan Kun Peng melemparkan sihir kuno yang terlarang untuk memanggil kekuatan makhluk jatuh misterius yang kuat dan misterius dari kekacauan, dan melancarkan serangan dengan kekuatan jahat itu. Tubuh teratai Gongsun Tianming ditembus oleh kekuatan jahat itu. Tubuhnya mulai runtuh dengan cepat sementara jiwanya meleleh dengan cepat. Tiba-tiba, Pries Hua meledak dengan raungan yang marah. Raungan yang mengguncang bumi itu datang dari langit, namun tidak ada yang tahu di mana pendeta Hua bersembunyi. Kekuatan jahat yang dikumpulkan Gonggong dengan altar terlalu besar. Itu tidak hanya menghancurkan Gongsun Tianming, tetapi juga menyerang pendeta Hua melalui hubungan samar antara Gongsun Tianming dan tubuh asli pendeta Hua. Ini adalah serangan perjudian yang diluncurkan oleh Gonggong dengan kekuatan seluruh Gurun Utara. Bahkan Pries Hua tidak bisa mengatasinya dengan mudah. Jadi bagaimana dia bisa menyelamatkan Gongsun Tianming pada saat yang sama? Pedang Xuan Yuan bergetar intens dan meledak dengan cahaya pedang emas, sepertinya menyerang Gonggong. Tapi Gonggong berteriak keras dan bergema dengan nada kasar, "Roh pedang Xuan Yuan, kamu perhatikan lebih dekat orang ini. Apakah dia pemilikmu?" Cahaya pedang yang dilepaskan dari pedang Xuan Yuan meredup seketika, lalu pedang itu menjerit sedih dan tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya. Itu menyilaukan ke langit dan terbang kembali ke kota Yuxiong, kembali ke Kaisar Sun. Jeritan yang diberikan oleh pedang itu dipenuhi dengan kesedihan dan kesepian. Tanpa ragu, itu sangat merindukan Kaisar Xuan Yuan. Setelah meneriakkan pedang Xuan Yuan, Gonggong mencengkeram trisula dengan kedua tangan dan memutarnya dengan keras. Lolongan melengking dihasilkan. Tubuh teratai Gongsun Tianming meledak sementara jiwanya binasa dalam cahaya yang menyilaukan. Raungan marah lainnya datang dari langit. Selanjutnya, langit di atas kota Yuxiong berubah menjadi merah bersinar. Zurong terjun turun dari api langit yang mengamuk, mengenakan jubah merah panjang. Setiap tangannya memegang pedang naga api, dengan keras memotong ke arah Gonggong. "Gonggong, kamu membunuh anakku, baiklah. Tapi Anda bahkan membinasakan roh sejatinya. Apakah Anda menantang keluarga Zurong?" Gonggong meraung, meluruskan trisula dan bergegas. "Zurong," geram Gonggong, "kamu memiliki begitu banyak anak, namun aku punya satu putra, satu saja. Anakku dibunuh oleh bajinganmu kecil ini, dibunuh olehnya. Aku ingin kamu membayarnya dengan hidupmu sendiri." Dentang, diikuti oleh ledakan yang menggelegar, trisula itu bentrok keras melawan sepasang pedang naga api. Kota Yuxiong bergetar, lalu api besar meraung dari selatan, sementara kabut berair yang luar biasa menukik dari utara. Kekuatan api dan tenaga air saling bergemuruh satu sama lain, dan pada saat berikutnya, separuh kecil kota hancur berkeping-keping dalam nyala api yang mengamuk dan kabut berair. "Tutup gerbangnya, biarkan mereka bertarung." Di depan kuil leluhur, beberapa tetua dengan posisi tertinggi menggeram keras. Gongsun Meng dirasuki oleh iblis yang tidak dikenal, hampir menjadikan seorang anak dengan latar belakang aneh sebagai pemimpin keluarga masa depan. Hal ini hampir menyebabkan perselisihan batin dalam keluarga. Tetapi sebelum ini berakhir, Zurong dan Gonggong telah memulai pertarungan besar-besaran, yang merupakan pusaran air raksasa lainnya. Keluarga Yuxiong tidak ingin terlibat dalam hal-hal seperti ini, mereka juga tidak bisa pada saat ini. Meskipun setengah kecil dari kota Yuxiong diledakkan, untungnya, situasinya membuat stres di kota akhir-akhir ini. Oleh karena itu, warga sipil yang relatif lebih lemah dikirim keluar kota sejak lama. Banyak bangunan rusak, tetapi korbannya tidak terlalu banyak. Jika Zurong dan Gonggong ingin bertarung di sini, maka mereka bisa membiarkan mereka bertarung, bahkan sampai mati. Di depan gerbang kuil leluhur, aliran cahaya yang menusuk mata naik ke langit. 36.000 kolom totem besar menjulang dengan gemuruh dari bumi, dengan siluet beruang raksasa yang terlihat samar-samar di atas setiap kolom. Beruang ini mulutnya terbuka lebar, mengirimkan kekuatan bumi yang kuat dari segala arah. Aliran kekuatan bumi yang luar biasa dikirim ke kota.
Di area datar di sekitar kota, simbol mantra yang sangat besar menjadi ringan satu demi satu. Tanah sedikit bergetar sementara pegunungan di sekitarnya tampak naik dan turun. Segera, tembok yang sangat besar mengelilingi seluruh kota. Seorang penyihir keluarga Yu Xiong yang sudah tua terbang ke langit, berdiri di atas formasi sihir, dan menggeram kasar kepada Zurong dan Gonggong. Ini kota Yu Xiong, wilayah keluarga Yu Xiong. Jika Anda bersikeras untuk bertarung dengan mematikan, melangkah lebih jauh. Keluarga Yu Xiong tidak berniat mengembangkan kebencian dengan kalian dua dewa yang kuat. Ini agak mudah. Keluarga Yu Xiong tidak berniat untuk berkembang haret dengan dua dewa yang kuat ini. Namun, jika kedua dewa ini menunjukkan sikap tidak menghargai, kebencian itu akan benar-benar tertanam. Keluarga Yu Xiong memiliki kekuatan besar, sumber daya yang kaya, dan fondasi yang kokoh. Orang-orang mereka tidak perlu menunjukkan rasa takut kepada Gonggong dan Zurong. Gonggong berteriak keras. Tubuhnya sudah berubah menjadi awan gelap tebal. Di awan yang bergulir, kepala seukuran tangki air terlihat samar-samar. Dua aliran cahaya berair biru menyembur dari sepasang matanya. Kemanapun cahaya itu mencapai, semua gunung berubah menjadi air banjir. Zurong juga menggeram dengan marah. Tubuhnya telah berubah menjadi bola api, dengan hanya kepala yang menyala mengambang di dalam api. Api meraung keluar dari mata, hidung, telinga, dan mulutnya. Matanya bersinar dengan cahaya berapi-api berwarna-warni, dan dimanapun dia memindai dengan mata itu, bahkan air terbakar. Awan gelap tebal dan bola cahaya berapi-api meninggalkan aliran cahaya yang menyilaukan sepanjang ratusan mil di udara. Mereka bentrok sengit satu sama lain, tampak seperti dua bintang jatuh yang saling bertabrakan. Mereka tanpa henti menyebabkan ledakan yang mengguncang langit, bahkan ribuan kali lebih keras dari guntur. Mereka saling menyerang berulang kali dan mengirim diri mereka terbang menjauh. Kemudian, mereka bergegas kembali lebih cepat dan bertemu satu sama lain lagi. Mengikuti suara teredam, kristal es dan aliran lava mulai jatuh dari tempat mereka bentrok. Kekuatan api dan tenaga air bertentangan di udara, menyebabkan ledakan yang menakutkan, dan bahkan membuat langit dan bumi bergetar. Mendengar Magus Priest tua dari keluarga Yu Xiong, Gonggong berteriak keras karena marah. Dia menunjuk ke kota dan berteriak, "Kamu keluarga Xiong. Masalah besar, beraninya kamu berbicara padaku seperti itu. Ketika aku punya waktu, aku akan mengubah semua orangmu menjadi mayat mengambang." Wajah semua tetua keluarga Yu Xiong menjadi sangat gelap saat mendengar Gonggong. Apa yang dikatakan Gonggong terlalu tidak sopan. Apakah dia berpikir bahwa keluarga Yu Xiong akan takut padanya? Beberapa prajurit dengan temperamen buruk bahkan melompat langsung ke langit, tampaknya siap untuk melawan Gonggong dan melihat siapa yang benar-benar lebih kuat. Tetapi para tetua keluarga Yu Xiong segera meledak dengan serangkaian teriakan keras dan menghentikan para prajurit ini, membuat mereka merasa terlalu malu bahkan untuk mengangkat kepala. Tidak peduli seberapa jelek kata-kata Gonggong, kebencian itu antara Gonggong dan Zurong, bagaimana keluarga Yu Xiong bisa menjadi bagian darinya. Langit dan tanah sama-sama berubah menjadi kacau. Api dan air bertentangan secara intensif dan menghasilkan kabut berair besar yang menutupi langit. Zurong berteriak, "Monster air tua, jangan rusak fondasi keluarga Yu Xiong. Ikuti aku, ayo bertarung sampai mati." Gonggong tertawa dengan suara jahat yang menyeramkan dan berkata, "Benda api kecil, apakah keluarga Yu Xiong layak bagimu untuk disanjung? Saya merusak yayasan mereka sekarang, lalu apa? Apa yang bisa mereka lakukan kepada saya? Apa yang bisa mereka lakukan pada miliaran elit gurun utara saya?" Zurong mendengus dingin, lalu aliran cahaya berapi-api naik ke langit yang lebih tinggi dan bergabung ke dalam awan, menghilang tanpa meninggalkan jejak dalam sekejap mata. Gonggong tertawa keras dan liar, berubah menjadi aliran kabut hitam dan menukik ke udara. Saat mengejar Zurong, dia menggonggong dan berteriak dengan ketidaksopanan yang tak tertahankan. Ji Hao mengangkat kepalanya, menatap langit dengan linglung. Beberapa saat kemudian, dia bergumam, "Zurong datang begitu cepat. Sepertinya dia juga telah meninggalkan sesuatu di jiwa Zurong Tianming." Sambil mendecakkan lidahnya, dia melanjutkan, "Zurong Tianming adalah putra Zurong. Dia terbunuh, jadi Zurong harus datang untuk membalas dendam tanpa ragu." Jeritan pedang kemudian bisa terdengar.
Setelah itu, Kaisar Sun melepaskan seberkas cahaya keemasan sambil berdesir ke langit. Pedang Xuan Yuan berubah menjadi naga emas yang sangat besar, mengikuti dari belakang Kaisar Sun. Para menteri manusia itu mengikuti Kaisar Sun satu demi satu dengan penuh semangat. Ji Hao dengan jelas melihat bahwa para menteri manusia ini semua menyeringai gembira, mengingat pertarungan sengit antara Zhu Rong dan Gong Gong sebagai pertunjukan besar yang bagus untuk hiburan. Beberapa bahkan mulai mendiskusikan hasil perkelahian. Beberapa pemimpin klan bahkan berjabat tangan dan memasang taruhan besar. Ji Hao menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tampaknya para menteri manusia ini sama sekali tidak menganggap serius pertarungan antara Dewa Air dan Api. Keluarga Gong Gong dan keluarga Zhu Rong telah bertarung satu sama lain selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, untuk hak-hak dari aliansi klan manusia. Mereka telah memulai perkelahian yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan perang besar-besaran telah terjadi antara kedua keluarga ini lebih dari 100 kali. Perkelahian seperti ini terlalu sering terjadi. Tentunya, para pendeta manusia ini tidak akan menganggapnya serius. Tapi kali ini mungkin berbeda. Ji Hao menunjukkan giginya. Kemudian, jembatan emas melepaskan cahaya ilahi keemasan gelap dan membawanya ke langit, bergegas ke awan sebelum yang lain. Jika Ji Hao menebak dengan benar, apa yang akan terjadi selanjutnya adalah begitu dia bergegas keluar dari lapisan angin kekosongan Midland dan tiba di kehampaan berbintang, lolongan keras mengebor telinganya. Gong Gong telah berubah kembali menjadi tubuh manusia, jatuh dengan cepat dengan darah menyembur keluar dari sekujur tubuhnya. Sudah kalah, Ji Hao berteriak kaget. Zhu Rong berdiri di udara, tampak tertegun juga. Dengan bingung, dia melihat sepasang pedang yang dipegang di tangannya dan berkata, apakah saya mengalahkan tua ini begitu cepat? Apakah saya telah meningkat begitu banyak di tahun-tahun ini? Atau apakah tua ini membuang-buang waktunya selama ini? Gong Gong berteriak dengan suara serak, dengan buih di mulutnya. Tidak ada yang tahu apa yang dia katakan. Tiba-tiba, Gong Gong menggigil, lalu dia melolong keras. Selanjutnya, diikuti oleh aliran cahaya berair sepanjang jutaan mil, dia menabrak dengan keras menuju pilar langit, juga dikenal sebagai Gunung Buzu, yang terletak di tengah Midland. Ledakan keras yang tak terlukiskan bergema di seluruh dunia Pangu. Bahkan orang-orang di 4 gurun mendengarnya dengan jelas. Sebuah lubang raksasa dibuka di lereng gunung-gunung Buzu. Kemudian sisi atas gunung bergetar dan miring ke bawah. Omong kosong. Melihat pilar langit yang runtuh, Kaisar Sun menggeram kaget. Berapa tinggi pilar langit? Ini adalah pertanyaan yang membosankan, dan tidak ada yang menanyakannya sebelumnya. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa jika seseorang langsung naik ke pilar langit, melalui ratusan lapisan awan dan aliran udara yang ganas, seseorang akhirnya bisa tiba di surga. Namun, semua orang juga tahu bahwa Sky Pillar diubah dari bagian dari tulang punggung Sein Pangu. Itu sangat tinggi, dan tidak ada habisnya yang bisa dilihat. Setengah pilar langit runtuh dan jatuh. Dari kejauhan, Ji Hao melihat gunung yang bersinar terang, sangat besar dan sangat tinggi mengangkat awan kemerahan yang indah dan api yang mengamuk dan menghancurkan dunia sambil meraung menuju kota Puban. Melihat dari kejauhan, orang dapat menyadari bahwa jika seseorang membiarkan gunung ini jatuh secara alami, gunung ini akan menghantam kota Puban. Mata Kaisar Sun terbuka lebar dalam kekhawatiran yang mendalam jiwa saat dia dengan suara serak menggeram, "Hentikan! Hentikan! Hentikan!" Mengikuti geraman bergema itu, Kaisar Sun memimpin puluhan menterinya yang dapat dipercaya untuk terbang cepat ke depan, mencoba menghentikan pilar langit yang jatuh. Namun, mereka masih berjarak ribuan mil dari gunung. Tapi, hanya badai yang dibangkitkan oleh gunung yang jatuh masih menghantam tubuh mereka dengan keras. Bahkan dengan kekuatan Kaisar Sun, bahkan dengan pedang Xuan Yuan yang dipegang di tangannya dan beberapa harta tertinggi pertahanan rahasia lainnya yang hanya milik Kaisar manusia, Kaisar Sun terpaksa memuntahkan darah, dan tidak bisa bergerak 1 inci lagi menuju pilar langit. Tidak, Kaisar Sun dan sekelompok menteri manusia memandangi gunung yang jatuh, tertegun putus asa. Mereka tidak takut mati, tetapi ratusan juta manusia tinggal di kota Puban. Jika pilar langit yang rusak ini benar-benar hancur, elit manusia yang tak terhitung jumlahnya akan dihancurkan. Gong Gong, sialan, sialan. Kaisar Sun dan sekelompok menteri manusia meraung dengan marah. Mata mereka bahkan memerah. Ji Hao berteriak sambil mengaktifkan cermin ilahi Pan Si.
Aliran redup cahaya ilahi menyilaukan ke arah pilar langit yang jatuh. Cahaya ilahi mencapai pilar langit, memecahkan lapisan awan tebal dan aliran udara yang ganas. Tekanan mengerikan datang langsung ke kepala Ji Hao. Sementara itu, cermin itu menjerit melengking, lalu berubah menjadi aliran cahaya redup, mengebor kembali ke tubuh Ji Hao. Ji Hao mengirim cermin ilahi Pansi untuk menghentikan gunung yang jatuh, dan cermin berhasil melakukannya selama 1/10.000 detik lebih besar dari setelah itu. Tekanan destruktif menghantam tubuh Ji Hao melalui cermin dan menghancurkan setiap bagian tulang Ji Hao, inci demi inci. Organ dalamnya hampir berubah menjadi panci pasta daging. Sambil muntah darah, Ji Hao gemetar di udara dan tidak bisa lagi menenangkan tubuhnya sendiri. Akibatnya, dia jatuh dari langit seperti bintang jatuh. Tak berdaya melihat pilar langit yang jatuh dikelilingi oleh awan kemerahan dan aliran udara yang bergelombang, Ji Hao berteriak dengan suara serak sekeras yang dia bisa, "Kaisar Sun, orang-orang, pergilah. Kita tidak bisa menghentikannya. Tidak bisa menghentikannya. Kota Puban, sial, Gonggong, Anda melakukannya dengan sengaja. Kamu melakukannya dengan sengaja." Gonggong jauh lebih tua dari Zurong. Dia melayani sebagai dewa air untuk jangka waktu yang jauh lebih lama daripada masa pelayanan Zurong sebagai dewa api. Gonggong tidak akan pernah kalah kuat dari Zurong, tetapi bagaimana dia bisa dikalahkan oleh Zurong secara menyeluruh hanya dalam beberapa napas setelah dia dan Zurong bergegas ke langit yang lebih tinggi. Gonggong tidak mudah dikalahkan. Dia berpura-pura dikalahkan, berpura-pura sangat marah dan malu, lalu sengaja menghancurkan pilar langit. Yang sangat mengejutkan Ji Hao adalah dia terluka begitu parah hanya dengan mencoba menghentikan pilar langit yang jatuh lebih besar dari tapi Gonggong. Bagaimana mungkin dia bisa mematahkan pilar langit dengan kepalanya? Pilar langit sangat kokoh, jadi tidak ada makhluk hidup yang bisa memecahkannya. Pria yang sangat pintar, dia mengaktifkan formasi besar langit dan bumi di surga dan menghancurkan gunung Buzu. Pria misterius itu berteriak dengan sangat marah di ruang spiritual Ji Hao. Dia telah membawa formasi besar langit dan bumi di surga di bawah kendalinya. Dari kekuatan surga, dia menghancurkan gunung Buzu. Gonggong, sialan. Ji Hao segera mengangkat kepalanya dan melihat bahwa di area tertinggi yang bisa dia lihat ada kabut 5 warna yang terlihat samar-samar. Dari kabut, tekanan yang sangat mengerikan turun. Rasa kekuatan yang berasal dari kabut agak akrab bagi Ji Hao, karena dia telah merasakan kekuatan yang sama dari formasi besar langit dan bumi yang berbasis di kota Gunung Yao. Apakah Gonggong mengendalikan surga? Apakah dia memecahkan Gunung Buzu dengan versi asli formasi besar langit dan bumi di surga? Gunung Buzu sudah rusak parah. Gonggong hanya sedikit menabraknya, dan seperti jerami terakhir yang mematahkan punggung unta, dia menghancurkan gunung itu sepenuhnya. Tapi mengapa dia melakukannya? Untuk apa dia melakukannya? Gunung Buzu adalah inti dari pertahanan alami dunia Pangu, pusat dari semua meridian alami dunia Pangu. Gunung Buzu rusak, jadi pertahanan alami dunia Pangu akan langsung berkurang 90%. Pria misterius itu menggeram hampir histeris, alasan mengapa makhluk non-manusia kelas atas itu tidak bisa mengganggu dunia Pangu tidak lain adalah Gunung Buzu yang telah mendukung pertahanan alami seluruh dunia Pangu. Gunung Buzu rusak. Pria misterius itu tidak menyelesaikan pidatonya, namun Ji Hao sudah basah kuyup oleh keringat dingin. Klan Yu, Klan Jia, Klan Xiu, makhluk non-manusia ini mampu menaklukkan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Tanpa ragu, mereka pasti memiliki orang-orang kuat kelas atas yang tak terhitung jumlahnya di antara orang-orang mereka. Tapi bertahun-tahun telah berlalu, namun makhluk non-manusia ini masih belum berhasil menaklukkan seluruh dunia Pangu. Apakah karena kekuatan spiritual, Donggong, Simu, dan pelindung dunia ini lainnya? Atau itu karena pertahanan alami dunia Pangu? Apakah pertahanan alami dunia melumpuhkan makhluk non-manusia kelas atas itu datang ke dunia Pangu melalui portal? Sekarang, Gunung Buzu rusak, dan pertahanan alami dunia Pangu melemah 90%. Kemungkinan besar, makhluk non-manusia kelas atas yang kuat itu sekarang bisa datang ke dunia Pangu sendirian. Lalu, bisakah spiritual, Donggong, Simu, dan pelindung dunia lainnya masih menyaingi musuh-musuh itu? Gonggong melakukan hal seperti itu. Dia mengkhianati seluruh dunia Pangu. Gonggong, sialan. Ji Hao meledak dengan teriakan serak dalam kemarahan.
Hentikan Gunung Buzu. Bahkan jika kita mati, hentikan. Kaisar Sun mengangkat pedang Xuanyuan, menabrak langsung ke arah gunung yang jatuh sambil muntah darah. Puban bukan hanya sebuah kota, tetapi peradaban umat manusia juga dimulai di sini, tumbuh di sini dan menyebar dari sini. Kita bisa mati, tapi Puban tidak bisa. Ji Hao memikirkan istana Majus di kota Puban, memikirkan semua magang di istana Majus yang berasal dari keempat gurun. Dia juga memikirkan orang-orang Majus yang dipandu oleh Si Wenming dan Kaisar Sun dengan upaya yang tak terukur, orang-orang Majus senior yang menguasai seni pembentukan sihir, simbol mantra, obat sihir, pembuatan alat. Kaisar Sun benar, Puban adalah tempat peradaban manusia dibangkitkan, sedikit demi sedikit, sejak era kuno. Jika kota Puban dihancurkan, lebih dari 80% peradaban manusia juga akan hancur. Jika seluruh umat manusia menurun ke tingkat klan gagak api lama, umat manusia akan hancur. Brengsek, Ji Hao menggeram dalam-dalam sambil secara paksa mengaktifkan cermin ilahi Pansi dan melepaskan cahaya ilahi untuk menutupi seluruh tubuhnya. Kemudian, dia mencengkeram tombak 9 matahari dengan tangan kirinya, pedang di tangan kanannya dan meningkatkan kekuatan jubah tahan karat sebanyak yang dia bisa. Kemudian, dia mengaktifkan kekuatan matahari di daerah sekitarnya sejauh puluhan ribu mil dengan pita matahari yang tak terlupakan. Setelah itu, dia berubah menjadi api emas, menabrak gunung yang jatuh juga. Satu demi satu, sekelompok pemimpin manusia diam-diam membakar bintang roh mereka dan melepaskan gelombang getaran kekuatan yang luar biasa. Beberapa dari mereka memiliki cahaya berapi-api yang melingkar di sekitar tubuh mereka. Beberapa memiliki petir yang mendesis di tangan mereka, sementara beberapa memiliki gunung berkabut yang mengambang di atas kepala mereka. Mereka adalah menteri manusia senior, tetua, dan pemimpin dari klan manusia kelas atas. Tetapi saat ini, mereka mengutuk dengan bahasa terburuk yang mereka ketahui dengan leher tegak sambil menabrak setengah gunung Buzu yang jatuh. Bersambung.